merupakan inisiatif DPR di dalam rangka reformasi birokrasi. Tadi yang saya ceritakan reformasi birokrasi kita bagaimana merubah sikap PNS kita menjadi PNS yang betul-betul memberikan pelayanan secara profesional. Kemudian dia juga harus bisa berperan dalam melaksanakan tugas sesuai kompetensinya. Jadi kita tidak mengharapkan nanti untuk satu jabatan itu berdasarkan untuk mengisi saja gitu, tapi harus memang kompetensi yang kita butuhkan. Hari ini juga saya baca berita di media massa masih ada beberapa jabatan yang kosong. Saya pikir kita sedang berproses gitu untuk mencari orang yang betul-betul tepat di dalam menjalankan tupoksinya. Jadi ini berkaitan juga dengan program kerja. Nah, menyinggung tadi masalah ASN ini lebih mengutamakan nantinya diharapkan aparatur sipil negara itu mempunyai kompetensi. Kemudian yang kedua, dia akan profesional di dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiganya, arah kebijakannya lebih mengembangkan kepada sistem fungsional. Jadi fungsional, orang akan menjadi profesional karena fungsinya. Jadi dari aspek pegawaian juga diberikan kemudahan dalam arti, jadi orang tidak berpikir lagi karena ingin naik pangkat sudah sekian tahun tidak bisa naik pangkat karena tidak punya jabatan struktural. Akhirnya orang ya udah saya asal ditempatkan di mana saja. Nah, jadi kemudian tidak proporsional dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Akhirnya jabatan itu diisi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian. Nah, ini yang salah menurut saya. Jadi nanti jabatan struktural itu akan sedikit gitu, tapi akan membesar di jabatan fungsional. Kemudian ada wacana juga di dalam aparatur sipil negara itu mengenai perpanjangan masa kerja. Kalau sekarang PNS itu 56 dia pensiun, maka nanti di dalam rancangannya itu menjadi 58. Dan sebenarnya ini di aparat negara, misalkan di ABRI itu sudah dilakukan, untuk perwira itu sudah 58. Karena ini berkaitan juga dengan tingkat usia masyarakat kita itu semakin lama semakin baik ya, semakin baik. Kemudian usia-usia di 56, 58 itu adalah usia-usia dari aspek psikologis, dia memang sangat matang dalam mengambil satu keputusan. Mudah-mudahan secara emosionalnya dia juga sangat stabil, begitu, tidak emosional. Nah, akhirnya ini yang menjadi pertimbangan barangkali. Kemudian dalam menyikapi itu, kalau ini akan berlaku, maka nanti ada stagnan. Dalam masa 2 tahun, itu nanti PNS kita tidak ada yang pensiun. Gitu. Ya otomatis nanti kalau tidak ada yang pensiun, berarti kita harus memberdayakan yang sudah ada. Nah, disinilah perlunya ada diklat-diklat teknis. Makanya kami sedang merumuskan diklat teknis itu merupakan diklat yang mutlak harus dilakukan. Sedangkan kalau diklat PIM 1, 2, 3, 4 itu untuk memenuhi unsur kepegawaiannya. Jadi dia dirancang, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, sedangkan kompetensinya atau fungsinya atau ininya kita lakukan di diklat teknis. Misalkan diklat sains keuangan yang bergerak di bidang keuangan, diklat kearsipan, kehumasan, maka harus dilakukan diklat teknis.
Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sendiri, ya kita bisa melakukan kerjasama dengan beberapa daerah. Nah, ini makanya kita ada sekarang itu melalui afeksi, asosiasi pemerintah kota, kemudian ada CityNet, ya. Di dalam kerjasama CityNet dan afeksi itu, di situ ada program-program yang berkaitan dengan kebutuhan sekarang. Jadi, nah sekarang misalkan dalam waktu yang dekat ini, di Tangerang Selatan nanti ada diklat fungsional mengenai kehumasan, ya, kehumasan, kemudian juga masalah keuangan. Nah, itu kita berangkatkan nanti aparat kita di sana. Nah, kembali yang ke ASN. Jadi ASN ini sebenarnya orang bajunya sama lah, ganti bajunya saja gitu. Cuman nanti penekanannya lebih kepada fungsional, profesional. Nah, tentu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Yang pertama, konsekuensinya bagi orang yang serius dengan pekerjaannya, maka dia akan mempunyai kesempatan yang luas untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Nah, karena nanti yang kenaikan pangkatnya itu mungkin nanti dihitung berdasarkan kinerjanya dia, kemudian hasil penelitian atau apa saja. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, maka dia secara alamiah akan tersisihkan gitu. Jadi disitulah nanti perbedaannya nanti, karena memang harus diuji kompetensinya. Ya.